What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Astaga, timeout geng. Sensasinya jadi fans Clippers season ini luar biasa sih. Bener roller coaster banget sih. Up and down, up and down. Hari ini breaking news dong. Tiba-tiba James Harden beneran di trade ke Cleveland Cavaliers untuk seorang Darius Garland dan juga a second round pick. Gue kemarin jujur pas denger, gue gak percaya sih kalau itu akan kejadian. Tapi ternyata beneran men, kita emang tahun ini dikasih gebrakan aja sih sebagai fans Clippers. Dari awal tuh udah bener dibikin dari skandal salary cap ya Kawhi Leonard. Lalu juga mereka memulai season 6-2-1 rekornya, and nyuruh Chris Paul pulang ke rumahnya. Terus tiba-tiba jago lagi 17-4 rekornya in the last 21 games. Dan sekarang tiba-tiba lepas James Harden, dimana Clippers gue lagi bener jago-jagonya, dan gue tuh udah harapan itu bener, wah ini kayak di playoff kita bisa bikin kejutan, bisa masuk ke Western Conference Finals. Tapi sekarang ini plot twist guys. Plot twist banget karena kayaknya ya harapan itu harus sirna aja sih dengan hadirnya Darius Garland. Pastinya nanti gue akan breakdown pendapat gue. Tapi sekarang ini gue tadi udah research dulu ya, kenapa ya kok James Harden bisa minta pindah, walaupun tadi juga ada rumornya kalau dia nggak request a trade, tapi percaya gue sama James Harden, dia bilang dia nggak request trade, tapi gue masih tetap percaya dia request trade karena ya setelah gue pelajari dia tahun depan itu memang kontraknya itu players option, nggak fully guaranteed, dan Clippers pun juga kayaknya nggak ingin extend kontraknya dia 3 atau 4 tahun ke depan, dimana dia pengen ada that stability dan juga comfortable kalau dia tuh mungkin ini adalah last kontraknya dia, karena kita tahu dia udah mau 37 tahun nanti Agustus. Dia pastinya pengen dapat kontrak terakhir itu cukup gede karena 40 juta US dollar guys. Clippers juga kayaknya nggak bayarnya ya kalau 40 juta dolar setahun untuk seorang James Harden, walaupun memang dia luar biasa banget penampilannya tahun ini. Gue nggak bohong lah ya, dimana bulan Januari dia average-nya 24 poin per game dan juga 8,6 assist per game. Ya bikin Clippers gue udah luar biasa seperti ini. But ya, gue rasa, gue juga nggak tahu sih apakah dia akan extend atau nggak sih sebenarnya di Cleveland sih. Cleveland just taking a chance I guess. Kalau mereka bisa melangkah jauh, Harden happy, mungkin aja bisa stay. Tapi besok Clippers harus lawan Cavaliers loh. Mungkin ya besok James Harden main. Gue jujur penasaran sih karena ya kalau itu langsung main menarik banget ya. Karena kan dia di LA mainnya kan, nggak usah terbang nyamperin Cleveland, paling cuma butuh orang bikin jersinya dia aja untuk dia mainnya, dia belajar beberapa playnya aja lah dari Cleveland Cavaliers. Gue penasaran sih besok dia akan main atau nggak sih di Intuit Dome itu. Wah, pecah sih kalau dia main sih besok, terus tiba-tiba drop 45 points gitu lawan Clippers. Yang kasihan sih yang harus bikin video tribute-nya aja ya. Karena ya pasti hari ini harus begadang, langsung harus ngedit video tribute James Harden itu di Intuit Dome, karena kan nggak mungkin dong nggak dikasih video tribute besok ini James Harden. Ya sekarang ini Harden menurut gue sih lumayan pinter ya pindahnya ke Eastern Conference, dimana dia pindah juga ke tim ya menurut gue lumayan stack dan juga punya kemungkinan besar bisa masuk ke NBA Finals. Kita tahu di East ya lebih lemah dikit lah, lebih ada kesempatan lah untuk masuk ke NBA Finals. Cavs sempat main terseok-seok, tapi sekarang ini udah mulai naik lagi ke posisi 5 di Eastern Conference. Bentar ya guys, gue minum dikit. Ya tapi karena ini memang si Cleveland tuh kayak lagi di trade deadline itu pengen bikin a win now moves gitu loh. Karena kita tahu dia kan juga datengin seorang Dennis Schroeder dan juga Keon Ellis. Keon Ellis diharapkan defense-nya bisa menggantikan defense-nya DeAndre Hunter. Karena kita tahu DeAndre Hunter ini memang terkenal untuk defense-nya. Kalau I think Keon Ellis bisa dipakai dengan benar sih, kayaknya dia bisa kontribusi langsung sih. Dan juga he's a great player man. I think sayangnya memang gak di-utilize aja di Sacramento Kings. Tapi ngeri sih emang kalau lihat starternya Cavaliers ya. Ada James Harden, Donovan Mitchell, Jalen Tyson, Evan Mobley, dan juga Jared Allen. Of course kita kalau udah nontonin Harden, ya kita lihat dong siapa nih duetnya nih sebagai big man gitu loh. Karena kan Harden suka ngelempar lob, suka main two-man game. Ini kelihatannya Evan Mobley sama Jared Allen sih cocok banget ya, dua-duanya bisa ganti-gantian sih main to main game dan juga bisa menjadi lob threat, menerima alley-oop dari James Harden sih. Apalagi juga kemarin
Jared Allen baru aja career high ya, 40 points, 17 rebound on Portland Trail Blazers. Jadi of course pastinya semua semangat banget sih untuk main dengan James Harden. Nah tapi kuncinya tetap lah relationship antara James Harden dan juga Donovan Mitchell. Tadi kalau gue denger di ESPN, Donovan Mitchell sama James Harden udah telepon-teleponan, udah ngobrol. Kita tahu juga James Harden udah nggak asing lah main sama guard-guard yang elit ya. Kayak dulu kan dia pernah main sama Kyrie Irving, pernah main sama Russell Westbrook. Jadi gue nggak gitu worry lah tentang connectionnya dia. Tapi memang apa yang diharapkan sama Cleveland adalah pengalaman playoff dari James Harden. Dan gue juga merasa sih James Harden ini masih jago banget sih. Walaupun dia udah 36 tahun. Tapi gue rasa dia bisa menjalankan offense Cleveland ini akan lebih bagus daripada Darius Garland sih. Jadi kalau memang mereka semua bisa stay healthy, Cleveland, gue cukup yakin sih mereka bisa mungkin ketemu Celtics atau Detroit Pistons sih nantinya di Eastern Conference Finals. Tapi ya itu, sekarang dia tinggal mikirin aja apakah Harden akan extend sama mereka atau enggak. Kalau Clippers gue jelas save some money, itu udah pasti. Dan kayaknya juga udah mulai transisi ya, pengen masuk ke era berikutnya, era mungkin setelah Kawhi Leonard, karena Kawhi juga udah 34 years old. Kita mendapatkan seorang Darius Garland yang 10 tahun lebih muda daripada James Harden. Tahun lalu kalau nggak salah juga seingat gue dia NBA All-Star. Cuma memang sayangnya dia banyak banget cedera sih. Yang bikin gue concern adalah injury history-nya dia. Itu pun juga bikin Cleveland concern katanya, dimana kayaknya dia tuh nggak terlalu menjaga badannya gitu loh untuk mencegah injury. Jadi itu yang ada di kepala gue sih sekarang sih, takut banget kalau memang nantinya kedepannya dia akan sering berkutat dengan cedera gitu. Tapi of course 10 years younger, season ini main 26 game doang karena ada masalah dengan big toe ataupun juga his right great toe. 18 poin per game dan juga 7 assist per game. Dan gue juga bertahu kalau Darius Garland bokapnya pernah main buat Los Angeles Clippers dulu itu. Ya gue jujur worry banget sih sama future Clippers gue, karena gue nggak tahu nih apakah sekarang ini memang core-nya Clippers adalah Kawhi, Darius Garland, Zoo, and Jordan Miller. Cause that doesn't sounds good to me. Apes, emangnya takdirnya nggak boleh juara NBA guys. Tim kesayangan gue kayaknya emang nggak boleh masuk ke final NBA juga kayaknya. Aduh. Asem gue cuma bisa berdoa aja sih, at least masih kompetitif aja si Clippers gue sih beberapa tahun ke depan ini. Tapi sekarang kita pindah ke Memphis Grizzlies yang juga udah mulai cuci gudang ya. Hari ini dimana korban pertamanya adalah Jaren Jackson Jr. yang di-trade ke Utah Jazz bersama Jock Landale, John Conchar, and of course Vince Williams Jr. Grizzlies akan mendapatkan Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, and 3 first round picks bro. Gila sih. 3 first round picks sih menurut gue tuh mantap banget sih. Luka sama siapa cuma Trae Young cuma dapat berapa woi. Total dari tahun ini ya, mereka kan trade si Desmond Bane di off season terus sama kadang dapat tuker si Jaren Jackson Jr. Mereka total dapat 7 first round picks men. Tahun ini doang. Dan total setahu gue tuh mereka ada 12 first round picks man in the next 7 years. So mereka ini sekarang ini mencoba meniru mungkin jalurnya OKC Thunder kali ya. Gue sih tapi tetap expect sih kayaknya Ja Morant sih kayak akan cabut sih sebelum trade deadline ya, lusa ya. Gue nggak tahu ya, mungkin sekitar 36 jam lagi lah ya trade deadline ini akan selesai. Tapi gue sih tetap expect Ja Morant kayaknya akan pindah, nggak tahu ke Miami atau ke Sacramento atau somewhere else yang bisa mengambil dia. Tapi sekarang ini emang udah Memphis reset abis sih, reset dari awal. Kayaknya core-nya mereka akan Cam Spencer, Jalen Wells, Gigi Jackson, Cedric Howard, and of course juga Zach Edey sih. Tapi ini menarik sih, menurut gue menarik banget pemain-pemain mudanya Memphis Grizzlies. Gue sih I love Gigi and I love Cedric Howard. Menurut gue sekarang kalau lihat timeline mereka ini semua akan cocok banget sih nanti sih. Gue juga penasaran nanti kalau Walter Clayton masuk ya. Kalau Walter Clayton masuk tuh akan kayak apa mainnya, gue penasaran banget sih. Karena he was really good in Florida gitu. Jadi gue pengen banget melihat impact-nya dia nanti bersama Memphis Grizzlies. Tapi dunia tuh berputar cepat banget ya. Memphis 2022 ya, itu menang 56 game, seed number 2 in the Western Conference. Sekarang timnya udah bubar men, sisa Ja Morant. Gila ya, gila cepet banget men, gak berasa sih. Padahal gue dulu nyangkanya mereka paling gak akan masuk final lah, masuk final NBA sekali sih. Tapi
Ternyata saya salah guys. And kalau kita ngomongin Utah Jazz, on papers they are amazing. Ngeri banget sih kalau kita ngomongin on papers ya, karena you got Keontae George main lagi kayak MVP level. Gue gak akan kaget kalau dia menang Most Improved Players. And you got Ace Bailey, the rookie. You got Lauri Markkanen, and then you got Jaren Jackson Jr. Ini menjanjikan banget sih. Belum lagi of course off the bench ada Isaiah Collier yang hari ini 22 assist, 17 poin dalam 48 menit. Gokil sih. Dia jadi pemain ketiga ya untuk Utah Jazz yang bisa 15 plus poin dan juga 20 plus assist. Yang terakhir itu kalau nggak salah Deron Williams di tahun 2008. Belum lagi masih ada Walker Kessler yang pastinya akan comeback next season ini. And of course ada veteran Yusuf Nurkic. And ada siapa lagi? Ada Bryce Sensabaugh. So menurut gue next season sih kalau emang semuanya bisa main bareng ya. Kalau semua bisa main bareng ini serem sih timnya sih. Dan gue rasa bisa compete di Western Conference menurut gue. Apalagi kalau mereka akhir season ini kalah terus mereka bisa keep their top 8 first round picks untuk draft tahun ini, dapat AJ Dibanza, itu akan ngeri sih karena this year NBA draft talentnya ngeri sih, freshman-nya jago-jago semua. Tapi ya itu mereka harus kalah terus karena kalau enggak that pick will go to the OKC Thunder. Jadi gua expect bintang-bintangnya Utah Jazz akan banyak istirahat di akhir season nanti sih. Ya, gue sih bilang juga lu dapet seorang Vince Williams Jr. itu menurut gue underrated banget sih di trade ini. Vince Williams Jr. menurut gue tuh jago, very versatile, size-nya bagus, defense-nya juga bagus. Belum lagi lu dapet kayak veteran Jock Landale yang has been really solid juga with Memphis Grizzlies. John Konchar could be a surprise tuh. Jadi menurut gue excited banget untuk lihat Utah Jazz. Kayaknya mereka udah capek ya tankingnya. Kayak tahun depan mereka udah serius sih mau menang sih. Jadi gue suka banget sih ngeliat tim-tim muda udah mulai berbenah dan juga akan lebih solid sih next season ini. Boston Celtics juga hari ini ikutan meramaikan trade deadline. Hari ini menurut gue udah seru banget sih. Tapi of course ya semua masih nungguin. Ntar ya kita bahas siapa yang ditungguin untuk trade deadline. But hari ini menurut gue udah bikin kita exciting banget. Makanya gue juga bela-belain bikin time out. Iya tadi Boston Celtics nge-trade si Anthony Simons untuk Nikola Vucevic. Kita udah denger ini juga rumor beberapa hari terakhir ini kalau Anthony Simons itu mau di-trade sama Boston Celtics. Tapi dia memang lebih ke business move, but menurut gue juga tetap bagus banget sih move-nya untuk Boston Celtics. Dimana sekarang ini Boston Celtics sudah move under the first apron, di mana mereka nggak harus bayar tax terlalu banyak kali ya mungkin ya, nggak terlalu banyak. Gue tuh nggak gitu ngerti salary cap sih, jadi gue nggak bisa jelasin nih. Tapi yang pasti Brad Stevens udah membantu Boston Celtics itu hemat lebih dari 300 juta US dollar sejak off season kemarin nih. So he's a genius. Gue nggak tahu dia sama Sam Presti sih pinter banget sih menurut gue sih. Tinggal Nico Harrison sama Rob Pelinka sih agak lain sih. Tapi Vooch ini juga gue rasa udah jadi incaran lama ya untuk Brad Stevens. Kayaknya dia bisa lihat, bisa memvisi kalau si Vooch ini akan cocok banget di sistem offense-nya Joe Mazzulla. Yes, of course they needed a big. Mereka nggak punya big yang terlalu solid tahun ini setelah membuang si Kristaps Porzingis. Jadi gue rasa walaupun defense-nya nggak sebagus Kristaps Porzingis, tapi ini bisa stay on the court. Yang paling penting ada healthy. Asalkan si Vooch bisa healthy, bisa main lebih banyak daripada si Kristaps Porzingis, this is a win menurut gue untuk Boston Celtics. Karena Vooch of course, versatile juga, bisa nembak 3 point, bisa passing, bisa juga main post area. So I like this move though from the Boston Celtics. Sedangkan kalau Anthony Simons dibuang, memang banyak fansnya Boston yang kecewa lah, karena kita tahu dia dari second unit, dari bench tuh jago banget 3 pointnya. Akhir-akhir ini juga lagi on fire mainnya untuk Boston Celtics. Tapi menurut gue memang nanti kalau udah ada Jason Tatum itu dia udah nggak terlalu dibutuhkan banget lah sama Boston Celtics perannya, karena pastinya nanti ada Peyton Pritchard, ada Hugo Gonzalez, ada Jordan Walls yang bisa jadi opsi lain gitu untuk bisa menutup kekosongan dari Anthony Simons. Tapi gue nggak ngerti sih apa yang dilakukan sama Chicago Bulls sekarang ini. Oh iya, gue lupa ada satu lagi info dari untuk Celtics adalah mereka harusnya bisa ngambil satu pemain lagi dari buyout market setahu gue setelah nge-trade ini sih. Jadi kita lihat ya apakah dia akan ngambil free agent atau enggak. Tapi yang pasti si Bulls nih, gue nggak ngerti si Bulls tuh ngapain sih, karena mereka banyak banget ya guards-nya.
Jadi mereka hari ini kedatangan Anthony Simons, Mike Conley, mereka juga kedatangan Jaden Ivey. Sekarang ini kok gue lihat tuh numpuk banget, kalau nggak salah ada 8 kali. Ada 8 men guardsnya dari Chicago Bulls. Tapi gue rasa sih ini ada plan, mungkin juga mereka akan memindahkan mungkin Kobe White kali. Gue rasa Kobe White setelah trade deadline ini nggak akan bersama Chicago Bulls lagi. Tapi kemarin tuh gue udah seneng banget tuh si Yuki tuh dapat menit ya. Kita tahu Yuki Kawamura baru aja diambil sama Chicago Bulls dengan kontrak two-way. Kemarin tuh juga sempat main on Miami Heat. Ya kalau udah kayak gini kayak susah dia dapat menitnya nih. Tapi walaupun sekarang ini Josh Giddey masih cedera, but Ayo Dosunmu gue nggak tahu Ayo Dosunmu, mungkin Ayo Dosunmu juga akan di trade kali maybe ya. Tapi Jaden Ivey ditukar dengan Dario Saric dan juga dengan Kevin Huerter. Jaden Ivey kalau menurut gue memang kalau gue lihat dari beberapa game Detroit Pistons dia kayak nggak klop sih, kayak nggak ngejal sama timnya Pistons yang tahun ini. Dia tuh sama Kate kayak juga nggak bisa work things together, kayak nggak fit together. Body language-nya juga udah nggak enak di beberapa game Boston Celtics. Jadi menurut gue this is a smart move from Boston Celtics, dari Detroit Pistons. I think this is a smart move from Detroit Pistons untuk bisa memindahkan Jaden Ivey, karena Jaden Ivey menurut gue jago sih, very explosive, dan gue rasa dia akan mainnya bagus nanti bersama Chicago Bulls. Dan untuk Detroit Pistons juga menurut gue smart move itu dia ngambil si Kevin Huerter. Kayaknya mereka butuh shooter ya. Walaupun ya Kevin Huerter menurut gue main di Bulls mungkin kontribusinya B aja, karena I think he's in a weird situation. Rotasinya si Billy Donovan agak unik, jadi gue rasa sih, tapi dia kalau bisa nembak 37%, 38% dari 3 points itu akan sangat membantu banget sih untuk si Detroit Pistons sih. I think Detroit Pistons juga menambah kekuatan mereka untuk masuk ke babak playoff nanti ini. Kita tahu juga Kevin Huerter punya playoff experience pastinya bersama Atlanta Hawks dulu ini, so that will be helpful juga untuk si Detroit Pistons. Sekarang ini of course seperti gue bilang, kita udah tinggal nunggu the big superstar untuk pindah, yaitu Ja Morant dan juga Giannis Antetokounmpo. Giannis sih gue berharap banget pindah sih, karena kalau nggak kita kentang banget nih kalau si Giannis nggak pindah nih, karena Warriors kelihatannya udah nafsu banget sama Giannis. Terakhir kayak mereka mau kasih paket termasuk Draymond Green, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, dan juga some draft picks. Tadi juga si Draymond Green udah diwawancara di press conference, udah kayak kode-kode kayaknya. Oh my god, kayaknya udah getting real katanya mungkin sekarang ini kalau dia bisa dipindahkan. Dan tadi pun juga kan hari ini dibantai ya Warriors sama Sixers ya. Itu juga katanya vibes-nya tuh di lapangan tuh udah kayak pada nungguin tuh apakah gue akan di trade atau enggak, udah nggak enak katanya vibes tadi di lapangan sih. Jadi iya gue rasa feeling gue si Bucks sih nahan sampai last minute, mungkin mereka mau cari the best deal lah ya. Of course this is Giannis yang bawain mereka juara 2021 lalu, this is your superstar. Gue cukup ngerti lah kenapa kok mereka mau tahan-tahan sampai akhir sih, mungkin sampai udah last minute deadline sih. Jadi gue malam ini akan terbang ke Dallas. Jadi semoga sampai Dallas akan ada notif nanti dari Shams untuk trade-nya Giannis. Nanti kita gas lagi, bikin timeline, kita akan react pastinya. Shams gue rasa juga hari ini akan begadang sih pasti sih. Semoga nggak sakit ya, karena dia mau main di Celebrity Game nanti di All Star. Semoga ada miss layup ya, biar mirip sama gue. Gue ngeri kalau Shams akan jago lu di All Star, anjay. Tahu dia 20 poin lagi ntar di Celebrity Game All Star, itu gokil sih. Tapi All Star team juga by the way udah di-announce hari ini. Ini kayak sengaja banget menurut gue naruh Steph, LeBron, and KD satu tim. Ya nggak sih, ini kayaknya udah di script deh menurut gue. Karena ini jelas banget ya untuk narik penonton, untuk jual tiket biar rating TV naik. Karena gue nggak tahu cara mereka bagi timnya gimana. Nggak ada penjelasan kan bagaimana mereka bagi timnya. Lalu di timnya ada Jaylen Brown, ada Jalen Brunson, ada Norman Powell, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard yang baru ditambahin hari ini. Gue lumayan shock sih kalau NBA bisa lupa kurang satu pemain. Jarang-jarang ya NBA bisa kayak gitu ya. Tapi gue cukup shock sih tadi sih pas baca beritanya. Tapi ini tim kuat banget, man. This team is really strong. Pelatihnya Mitch Johnson. Gue rasa skripnya adalah tim ini akan ketemu tim World di finalnya sih. Dan feeling gue, tim ini akan menang. Feeling gue. And what do you think about the jersey though? Gue sih agak tapi yang merah lumayan lah. Waduh, kenceng banget announcement-nya. Tapi menurut gue jersinya yang merah sih cukup oke sih. Selain itu mungkin yang
iklan bentar guys. Oke, mungkin selain itu mungkin yang biru kali ya. Yang biru cuma gue nggak gitu suka coklat itu si list ya. Apa sih sebutannya? Itu doang sih. But other than that agak semoga keren nanti pas lihat di lapangan lah ya. Ya gue OTW ke Dallas karena lusa gue akan liput Dallas Mavericks lawan San Antonio Spurs, dimana kita semoga bisa nonton Cooper Flag melawan Victor Wembanyama. Semoga juga bisa bikin konten Travel for Basketball yang seru. Jadi ditunggu aja nanti members. Jadi bagi kalian yang mau nonton nanti Travel for Basketballnya, pastikan kalian klik join, daftar jadi member Rp20.000, Rp30.000 bebas guys. Nanti kalian juga bisa melihat behind the scenes dari NBA All-Star Weekend. Gue udah di approve sama NBA, untungnya. Amin. Ya man, gue excited banget sih untuk nonton Cooper Flag. Obviously Cooper Flag lagi on fire banget di 3 game terakhir ini. 49 poin lawan Hornets, 34 poin lawan Rockets, dan juga 36 poin hari ini lawan Celtics. Tapi memang sayangnya semuanya kalah. Jadi apes banget sih. Hari ini kalah 110-100 dari Boston Celtics. My man, Jaylen Brown 33 poin, 11 rebounds. Dia 10 assist nggak ya? Bentar, gue lihat dulu ya. Takutnya dia tiba-tiba triple double, nggak triple double ternyata. Abis itu juga Peyton Pritchard jago banget sih off the bench, 26 poin dan juga 7 assist. Hari ini Lakers juga menang guys, 125-109 dari Brooklyn Nets. Cuma pengen highlight aja sih kalau Austin Reeves hari ini udah balik lagi setelah absen mungkin sekitar 5 minggu kali ya untuk Lakers. Hari ini sih masih limited minutes ya, but he looks good, 21 minutes. 15 points, 4 rebound, 2 steal, sekali juga kasih off the backboard alley-oop ke LeBron James. Glad to see AR back though, jelas another scoring option untuk Lakers dan juga senjata lainnya. Tapi tadi di Brooklyn kayaknya lebih hype pada nonton si Brownie ya. Gila, Brownie sih dapet cheer kencong banget sih dari fansnya Brooklyn Nets. Apalagi tadi pas lagi ISO, itu semua pada cheering for him. Lalu juga sekali nangkep alley-oop, itu keren banget sih. Kok nggak dapat MVP Chan juga tadi di Brooklyn. Sakit sih fansnya Brooklyn. Ya Brownie 4 poin, jelas lebih jago daripada siapa namanya itu? Si Gabe Vincent. Anjur, Gabe Vincent 16 menit kayaknya, 0 poin. Kok dia kayak regress banget tapi si Gabe Vincent, kayak cuma Eric Spoelstra kali yang tahu cara mainin dia kali ya. Tapi kayaknya Lakers kayak lagi cari cara juga untuk nge-trade si Gabe Vincent dan juga Dalton Knecht sih. Ya kita lihat Lakers kan juga fansnya pada banyak yang marah sih. Wilbert aja marah-marah mulu di DM. Aduh, Lakers gue gak ngapa-ngapain nih kok. Gue juga mau diapain tapi Will, mau diapain. Ya tadi Lakers lumayan ada LeBron 25 poin, lalu juga Luka 24 poin. Tadi Luka malah ada satu yang assistnya nuluk ke DeAndre Ayton tuh gak ada obat sih. Luka Magic. So, ya itu aja sih gue mau bahas dulu guys untuk hari ini timeoutnya. Gila, udah lama nih gak bikin timeout lebih dari 23 menit kayaknya. But yeah, once again, terima kasih banyak guys selalu sudah menonton timeout. Terima kasih yang udah nonton secara full. Ya ditunggu aja, gue kayak mungkin minggu-minggu ke depan ini akan lebih sering bikin timeout deh kayaknya. Harusnya sih, karena kayaknya ya kalau ada trade-trade gini lumayan seru lah bahas NBA lah ya. Jangan lupa guys untuk support, kasih hype ya, kasih hype videonya. Jangan lupa juga untuk join jadi member, support the channel agar kita juga bisa selalu bikin timeout. And kalau gitu terima kasih banyak guys sudah menonton, and I will see you guys again timeout gang very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.